Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, meskipun pada saat ini kita harus bertemu kembali dalam ibadah yang dilaksanakan secara online. Tapi ibadah secara online tidak akan membuat iman kita berkurang sedikit. Mari kita awali ibadah minggu pagi hari ini dengan satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Ku
setiap pribadi kami Tuhan. Engkau memberikan kami berkat yang sungguh luar biasa, berkat kesehatan ya Tuhan. Tuhan, jika pada saat minggu pagi hari ini Tuhan, kami tidak bisa bersama-sama berkumpul secara langsung untuk beribadah di GKB Banyuwangi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, melalui ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, Engkau tetap menyatukan hati kami, menguatkan iman kami untuk tetap senantiasa setia kepadamu Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami pada minggu pagi hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati seluruh pelayan kami dan seluruh jemaat kami yang saat ini berada di rumah Tuhan. Kau senantiasa lingkupi dan lindungi mereka. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara Tuhan. Puji Tuhan, pada minggu pagi hari ini kita bisa kembali bertemu, meskipun pada saat ini kita melakukan ibadah secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa melindungi dan melingkupi kita. Mari kita kembali angkat satu pujian yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Satu pujian yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, bahwa obat dari segala penyakit adalah hati kita yang gembira. Bahwa jika hati kita selalu gembira, maka tidak ada satu penyakit pun yang akan bisa menyerang kita. Mari kita akan kembali lanjutkan pujian dengan satu pujian begitu besar kasih Allah. Tuhan
tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita ucapkan lagi, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkati anak cucu di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, kita telah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita akan angkat satu pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahan
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh mengucap syukur sekali atas berkat limpahan Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita, sehingga pada kesempatan pagi yang indah ini kita boleh diizinkan untuk bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk setiap limpahan berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, Kau masih izinkan kami Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Kau mempersiapkan hati kami, Kau mempersiapkan hati kami Tuhan. Biarlah sabda firman-Mu Tuhan termeteraikan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini, walaupun ibadah kita dilakukan secara online, tetapi biarlah tidak mengurangi makna ibadah yang sebenarnya. Untuk itu mari kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau di dalam ayat ini tadi bagaimana menyebutkan kehidupan kita, kehidupan yang saat ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan, tetapi di situ di ayat ini juga di ayat yang ke-18 bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bergembira di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa menjalani hidup yang bahagia ini adalah merupakan idaman bagi setiap orang, idaman bagi setiap keluarga. Namun seringkali yang namanya kebahagiaan itu hanyalah sebuah impian di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan tidak selalu menjadi kenyataan. Kebahagiaan itu mungkin hanya menjadi angan-angan kita. Dapat dibayangkan bagaimana saat kita mengidam-idamkan kebahagiaan, saat kita mengidam-idamkan kehidupan yang nyaman, tetapi semuanya itu tidak pernah kita capai. Tentunya kehidupan kita akan mengalami masa-masa yang sulit, bahwa kenyataan hidup tidaklah seenak atau semudah yang kita bayangkan. Di dalam kitab Habakuk ini tadi menceritakan suatu masa suram dalam kehidupan yang harus dialami oleh umat Yehuda saat itu. Bagaimana di ayat yang ke-18 ke-17 tadi di sana dikatakan bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Bahwa kehidupan saat itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yang mereka idam-idamkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-17 tadi bahwa kenyataan pahit melanda hidup umat Tuhan. Bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan, umat pilihan Tuhan, mereka melanda kepahitan di dalam kehidupannya.
di mana kebun dan ladang tidak menghasilkan buah, hewan ternak peliharaannya pun tidak ada. Semuanya telah menjadi rampasan dan milik orang Kasdim. Umat Yehuda tidak lagi memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan di dalam kehidupan mereka. Sehingga situasi ini sangat mudah untuk mengundang orang hidup dalam keputusasaan dan tidak ada harapan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana kehidupan umat Tuhan saat itu bisa kita bayangkan. Kehidupan yang sangat menderita, kehidupan yang sangat sulit. Tetapi di dalam ayat yang ke-18, sebuah seruan untuk menjawab kenyataan pahit itu. Bagaimana dengungan keputusasaan itu dijawab dengan iman dan harapan. Mereka melihat sinar sukacita yang mampu menjadi jalan hidup mereka, sehingga apa? Mereka selalu bersukaria di dalam Tuhan. Mereka tidak putus asa, mereka tidak menyerah terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan di tengah penderitaan. Di dalam ayat yang ke-19 di situ dinyatakan bahwa Allah menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Dialah yang memberi kekuatan dikala hidup sedang diterpa kekalutan, kekelaman. Bagaimana kehidupan umat Tuhan saat itu hanya dikuatkan oleh iman mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang pun kita mengalami hal yang demikian. Kehidupan kita saat ini semua mengalami kesusahan hidup, entah karena permasalahan ekonomi, entah karena permasalahan kesehatan, semua mengalami. Bahkan karena pandemi COVID yang sudah berjalan hampir lebih dari 1 tahun ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bahwa semua pekerjaan menjadi susah. Untuk mendapatkan pekerjaan yang bekerja untuk menghasilkan uang, semuanya mengalami kesusahan. Banyak para pekerja yang harus diberhentikan karena permasalahan pandemi sekarang ini. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita belajar seperti apa yang dialami oleh umat Yehuda saat itu. Di tengah penderitaan, di tengah permasalahan hidup, di tengah kesesakan hidup, mereka tetap bersukaria di dalam Tuhan. Kemudian mereka tidak menyerah, mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka tidak lari terhadap penyelesaian-penyelesaian yang bisa menyelesaikan masalah mereka tentang hal-hal duniawi dan meninggalkan Tuhan, tetapi mereka tetap dekat kepada Tuhan. Mereka selalu menyandarkan hidup mereka kepada Tuhan karena mereka meyakini bahwa Allah adalah sumber kekuatan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa umat Yehuda saat itu mereka kuat dalam menghadapi penderitaan dan mereka mampu mengucap syukur di tengah penderitaan? Karena yang pertama, mereka meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, bagaimana Tuhan tidak membiarkan kita untuk bergumul sendiri di dalam penderitaan, tetapi Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan ada di dalam setiap penderitaan kita dan menopang hidup kita. Yang pertama, mereka meyakini, mereka percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kemudian yang kedua, bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, terhadap hal-hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, mereka mempercayai bahwa Tuhan setia dan memberi jalan keluar bagi kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini kembali mengingatkan kita, walaupun di tengah penderitaan, walaupun di tengah kesusahan, di masa pandemi sekarang ini, biarlah kita tetap selalu mampu bersukaria di dalam Tuhan. Janganlah kemudian kita menjadi
orang yang pasrah, orang yang putus asa terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita selalu bersukaria dan selalu dekat kepada Tuhan, karena kita yakin percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat pada kesempatan pagi hari ini, kembali mengajarkan kami Tuhan. Walaupun di tengah penderitaan Tuhan, walaupun di tengah bencana Tuhan, Engkau selalu ada di sisi kami. Engkau selalu mendampingi kami, Engkau selalu menopang setiap langkah kehidupan kami. Sehingga Tuhan, di dalam setiap permasalahan hidup, di setiap penderitaan Tuhan, Engkau selalu mengajarkan kami Tuhan untuk selalu bersukaria, untuk selalu mampu bersyukur di dalam segala hal. Untuk itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu ini hanya di tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja, biarlah Engkau yang berencana di dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu, rencana-Mu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.